Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadih ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, Ibu Dr. Lisdiana Liastuti, yang berkenan hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Asy-Syifa, Profesor Ismail Hadi Subroto Dilogo, yang kami hormati para sesepuh keluarga besar RSCM maupun FKUI, dan tadi sepertinya hadir Dr. Piprim Basarah Yanwarso, moderator kita Dr. Muhadi, Ustadz Dumyati, dan seluruh keluarga besar dari RSCM dan FKUI yang kami muliakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu pada kesempatan siang hari ini. Meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Terakhir saya sowan ke RSCM secara offline Ramadan tepat 2 tahun yang lalu ya. Tahun lalu sowan juga tetapi melalui online, dan Masya Allah sudah setahun lebih kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, lebih-lebih tentu yang berada di garda depan, para Bapak Ibu nakes di RSCM tentu juga menjadi sebuah hal yang menuntut perjuangan dan pengorbanan yang lebih ya. Kami sampaikan salut, takzim dan hormat kami. Dan kami pun alhamdulillah sudah dicicipkan Allah Subhanahu wa taala bulan Desember yang lalu bagaimana rasanya mendapatkan cicipan ya, dirawat karena terpapar oleh virus COVID-19, dan alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kami untuk dapat menyapa Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Meskipun salah satu duka yang cukup berat kami rasakan pada saat itu adalah kehilangan ayah juga karena penyakit yang diakibatkan oleh virus corona COVID-19 ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semua yang terjadi ini semuanya di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala yang Dia tetapkan, yang kita senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menetapkan takdir kita adalah zat yang Maha tahu, tidak pernah alpa, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Dan Dia adalah zat yang Maha benar, tidak pernah keliru. Dan Dia juga adalah zat yang Maha adil, tidak pernah zalim. Serta Dia adalah zat yang Maha bijaksana, tidak sembarangan, tetapi dalam setiap ketetapannya selalu ada makna, selalu ada hikmah, selalu ada pintu-pintu kebaikan yang bisa diraih oleh orang-orang beriman dengan keyakinan dan kesabarannya. Saya juga alhamdulillah senantiasa mencoba untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan agar rekan-rekan semuanya ya, jamaah, masyarakat secara umum tetap ya mentaati protokol kesehatan. Saya pernah kemudian
ya diprotes oleh seorang kawan, Ustaz, itu yang sudah jaga-jaga prokes nyatanya juga tetap kena ya. Kami yang biasa-biasa saja, santai-santai saja, alhamdulillah aman-aman saja gitu ya. Saya sampaikan kepada yang berpandangan demikian ya, bahwa yang sudah menjaga prokes kemudian terkena, maka dia berpeluang mendapatkan 2 pahala besar. Menjaga protokol kesehatan sendiri itu adalah pahala yang sangat tinggi di sisi Allah, karena dia menjaga dirinya maupun orang lain dari madarat, dari bahaya dengan ikhtiar-ikhtiarnya. Karena salah satu prinsip pokok di dalam Islam adalah la dharara wa la dhirara. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh menjatuhkan diri ke dalam bahaya. Ini yang kemudian sangat harus kita pegang teguh ya. Mungkin kita merasa aman, merasa sehat, tetapi kita tidak pernah tahu, boleh jadi kita menjadi karier, kita boleh jadi orang tanpa gejala yang terinfeksi lalu bisa menularkan kepada yang lain, yang boleh jadi mereka orang-orang yang berisiko tinggi karena adanya penyakit bawaan yang menambah ya risiko terpapar menjadi keadaan lebih fatal, atau faktor usia, faktor kelemahan dan lain sebagainya. Saya selalu sampaikan ya, menjaga seperti ini, protokol kesehatan ini adalah sebuah pahala yang besar di sisi Allah, karena Allah mengatakan menjaga satu nyawa, menghidupkan satu jiwa, faka'annama ahyan nasa jami'ah. Maka seakan-akan dia seperti menjaga seluruh kehidupan. Seakan-akan dia seperti menyelamatkan seluruh manusia. Demikian pula apabila sudah menjaga protokol kesehatan, tetapi tetap kena, tetap terpapar, dia mendapatkan peluang kedua untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah dengan bersabar dan ridha atas musibah yang menimpanya, dengan mengikhtiarkan kesembuhan sesuai ya advis ilmiah dan medis yang kemudian harus ditempuhnya, dan kemudian dia berjuang untuk sembuh, dan setelah itu bahkan dia memiliki kesempatan untuk menjadi penyelamat sesama dengan misalnya kalau dia disembuhkan oleh Allah lalu memberikan donor ya plasma konvalesen untuk saudara-saudaranya yang tengah menderita. Saya selalu sampaikan bahwa corona ini membuka bagi kita begitu banyak peluang-peluang kebaikan, tentu di balik hikmah yang tentu juga ada yang harus menanggung berbagai konsekuensi. Termasuk saudara-saudara kita yang kemudian ada yang karena paparan virus ini menderita sakit, ataupun kehilangan keluarganya yang meninggal, ataupun yang terdampak secara tidak langsung dengan berkurangnya pendapatan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Tentu juga menjadi ujian bagi semuanya untuk peduli, untuk berbagi ya sesuai dengan moto atau tagline Ramadan di Masjid Asy-Syifa tadi yang sudah disebutkan ya, bahwa ini kesempatan yang betul-betul dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasah kepekaan kita di dalam iman maupun persaudaraan, di dalam ibadah maupun ukhuwah dengan sesama kita. Kondisi ini ya mungkin Bapak Ibu lebih tahu seperti apa akan berlangsung dan seperti apa kelak akan berakhir, tapi tentu kita semua berharap ya ini segera dan dapat kita segera kembali kepada aktivitas-aktivitas yang memungkinkan produktivitas seperti sebelumnya atau bahkan lebih baik. Ya maka dari itu ya mudah-mudahan ya semua memiliki kesadaran bahwa ujian ini, corona dari Allah ini membukakan juga bagi kita pintu-pintu kebaikan yang luas. Termasuk bagaimana kita menyesuaikan diri dalam menyambut syiar-syiar Ramadan. Ibadah-ibadah kita yang tentu tidak seperti keadaan ketika kita berada dalam situasi normal. Tahun lalu kita sudah berlatih ya untuk menjalani Ramadan dalam kondisi pandemi, dan tentu hal ini menjadikan kita pada tahun ini bisa cukup tanggap dan cukup responsif untuk menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya. Yang jelas prinsip di dalam berbagai hal dalam fikih, selain tadi ada prinsip dalam usul, prinsip dalam fikih adalah dar'ul mafasid
muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah terjadinya mafsadat atau kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan-kemaslahatan. Barangkali di antara kita sudah ada yang bisa sholat berjamaah ke masjid, ya, sholat berjamaah baik yang fardu maupun yang kita hidupkan syiar Ramadan di dalamnya berupa sholat tarawih, tentu juga tetap dengan menjaga protokol kesehatan, dengan tetap ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga membawa sajadah sendiri, ya, kemudian tidak berkerumun, ya, sebatas yang diperlukan saja berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan ini tentu ya harus kita yakinkan kepada masyarakat bahwa demikianlah tuntunan syariat yang terbaik untuk semuanya. Jadi mungkin ada yang masih, waduh itu soft kok jarang-jarang, apakah sah? Sah, tidak ada persoalan karena di situ darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jalbil masalahnya meraih kemaslahatannya memang soft yang utama adalah yang rapat, yang lurus, yang rapi. Tetapi ya darul mafasidnya kalau itu dilakukan kok menimbulkan mafsadat, kerusakan-kerusakan, tentu kemudian kita harus mendahulukan tercegahnya mafsadat atau kerusakan. Jadi tidak ada persoalan lagi seharusnya di dalam fikih bagi umat yang melaksanakan berbagai macam syiar ibadah. Jika belum memungkinkan untuk melaksanakannya di masjid, maka tidak ada kekurangan keutamaan dalam melaksanakannya di rumah, ya. Bagaimana kemudian memang pada asalnya sholat sunnah itu yang paling utama adalah dilaksanakan di rumah, dilaksanakan di dalam sunyi, di dalam sebuah ibadah pribadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mungkin nanti di dalam menyambut salah satu tema kita hari ini, yaitu Lailatul Qadar, ada satu ibadah khas yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu i'tikaf. Nah, dalam tahun yang memang kita diuji oleh Allah dengan musibah pandemi COVID-19 ini, tentu i'tikaf juga mengalami penyesuaian-penyesuaian. Saya mencoba membaca dan membandingkan fatwa-fatwa dari para Masyaikh al-Azhar, fatwa dari Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wal Ifta Kerajaan Saudi Arabia, fatwa dari Rabithah Alam Islami, dari Dewan Muslim Eropa dan lain sebagainya. Kita sudah menyepakati ya para ulama bahwa iktikaf yang sebenarnya secara asasi disyaratkan untuk dilaksanakan di masjid yang di dalamnya ditunaikan sholat 5 waktu menjadi bisa ditunaikan di rumah kita masing-masing. Salah satunya dengan cara ketika ada di rumah kita ruang yang dikhususkan untuk beribadah, ya misalnya punya musola ya atau tempat sholat yang mungkin tidak terlalu besar di rumah kita, tetapi itu bisa digunakan untuk beriktikaf, lebih afdal dilaksanakan di situ. Tapi kalaupun tidak, kita bisa menjadikan niat iktikaf kita untuk diisi dengan berbagai macam kegiatan yang baik, kegiatan yang mulia, dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, salat-salat sunnah, dan lain sebagainya di rumah-rumah kita secara umum, dengan prasyarat tentu satu-satunya larangan yang tidak boleh dilanggar adalah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jika kita meniatkan beriktikaf di rumah, satu-satunya pantangannya adalah untuk melakukan kontak hubungan suami istri di rumah, yaitu karena memang patokannya jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187. Tilka hududullah, karena itu memang batasan Allah dalam niat beribadah beriktikaf untuk tidak bermubasyarah antara suami dan istri. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam berbagai syiar ibadah yang lain kita alhamdulillah sudah sangat nyaman untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini di tengah bulan Ramadan kita memperingati peristiwa agung yang menjadikan Ramadan itu istimewa, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dunia dibawa oleh Jibril alaihi salam
diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, yang para ahli tarikh, para ahli sejarah memang memasyhurkan tanggal 17 Ramadan ya sebagai tanggal peristiwa tersebut. Di usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-40 tahun, atau kemudian disebut sebagai tahun pertama Bi'tsah, atau kemudian dikenal sebagai tahun ke-13 sebelum hijrah, yang kemudian pada peristiwa ini ya Jibril alaihi salam datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bertahanus di Gua Hira di Jabal Nur, Gunung Cahaya yang terletak di luar kota Makkah, namun dari atas Jabal Nur di Gua Hira ini bisa menyaksikan pemandangan kota Makkah nun di bawah pada saat itu dengan segala hiruk pikuknya. Rasulullah telah tinggal beberapa lama di tempat tersebut, merenung dan memikirkan keadaan umat yang berada dalam keterpurukan, baik secara sosial, secara moral, maupun secara spiritual, di mana kaum musyrikin ya menyembah berhala-berhala mereka, mudah berpecah belah, melakukan berbagai macam pekerjaan yang keji dan nista, dari berzina, minum khamr, berjudi, membunuh anak perempuan mereka, ya, memakan bangkai dan barang-barang haram, kemudian mengundi nasibnya dengan anak panah, perbudakan-perbudakan yang tidak manusiawi, dan berbagai kerusakan lainnya. Keprihatinan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini terus menjadi satu bahan pemikiran beliau, yang beliau bertanya-tanya bagaimana mengubah keadaan masyarakat yang telah sedemikian rusak ini. Maka Jibril alaihissalam datang menemuinya sebagai sosok yang bercahaya, yang kemudian datang mengatakan kepadanya, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rasa khawatir dalam hati, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang bisa membaca. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Nabiyil Ummi, dan kaum beliau disebut sebagai qaumun ummiyun, kaum yang ummi. Kata artinya ibu, nisbat kepada para ibu ya, menunjukkan pada zaman itu memang literasi di kalangan wanita itu lebih rendah dibandingkan pada kaum laki-laki. Tetapi kaum Quraisy memilih untuk menjadi tidak pandai membaca dan menulis, karena pada masa itu ya orang yang tidak pandai membaca dan menulis itu justru dianggap sebagai yang cerdas ya. Karena peradaban literasi waktu itu dikuasai oleh para penyair. Bapak Ibu bisa membayangkan kenapa ukurannya orang yang membaca dan menulis itu kalah cerdas daripada orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Jadi kalau ada seorang penyair melihat pemandangan yang indah, atau kejadian yang menarik, atau fenomena yang unik, lalu dia langsung bisa menguntai bait-bait syair yang sambung, sinambung di lisannya ya, tanpa bantuan apapun, maka itu dianggap sebagai penyair cerdas. Jadi sekali lihat ada gunung, ya ada matahari terbit di atas gunung, kemudian dia langsung keluar syairnya, nah itu penyair cerdas. Tapi kalau ada penyair yang kemudian lihat pemandangan indah, dia, wih ini bagus ini, saya pinjem pena sama kertas, saya tak nulis syair dulu, nah, itu berarti penyair yang kurang cerdas gitu. Jadi ukurannya berbeda dengan zaman kita. Seperti juga kalau ada seorang penyair sedang tampil mendeklamasikan syair-syairnya, lalu ada penyair lain datang ke situ, hadir di situ, lalu penyair lain itu bisa mengutip 2 bait dari syair yang sedang dibacakan, lalu langsung memberikan 2 baris dari bait yang disampaikan oleh penyair yang sedang tampil itu, lalu dia kutip 2 baris, dia bantah dengan 2 baris langsung. Nah itu maka disebut penyair cerdas. Tapi kalau wah ini syairnya keren ini, mau saya balas ini, saya tulis dulu ya, nanti saya tulis juga
balasannya gitu ya. Itu juga dianggap penyair yang kurang cerdas gitu ya. Jadi kenapa ukuran waktu itu cerdas itu kalau tidak membaca dan tidak menulis, karena ini ukuran tentang dunia syair. Nah, hanya saja orang-orang awam yang bukan penyair ikut-ikutan gitu ya. Mereka memilih menjadi qaumun ummiyun, kaum yang tidak membaca dan tidak menulis. Rasulullah SAW juga dijadikan Allah tidak membaca dan tidak menulis justru untuk menjadi hujjah tentang kebenaran Al-Quran. Seperti Allah sampaikan, seandainya dulu engkau adalah orang yang pandai membaca dan menulis, niscaya orang-orang akan mengatakan tentang Al-Quran ini sebagai sesuatu yang kamu baca dari sumber-sumber lain, sebagai sesuatu yang kamu dapatkan dari peradaban-peradaban lain. Tetapi Rasulullah SAW tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai ummi untuk menegakkan hujah tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Jibril mendesak lagi mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Kemudian diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari itu, Jibril alaihissalam kemudian justru memeluk mendekap Nabi SAW dengan pelukan yang sangat erat sampai Nabi SAW nafasnya tersengal-sengal. Kemudian Jibril pun melepaskannya, dan setelah Jibril melepaskannya maka Jibril menuntunnya untuk membaca wahyu pertama itu, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan." Dia menciptakan manusia dari alaq, alaq atau Profesor Catmore bercak-bercak yang menempel di dinding rahim. Khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah zat yang paling dermawan, zat yang paling pemurah di antara segala yang pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajar manusia dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Iqra digemakan, maka jadilah dia sebuah revolusi dalam peradaban manusia. Rasulullah SAW turun dari Gua Hira dalam keadaan terguncang, tidak menyangka bahwa beliau akan dibebani tugas sedemikian berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terseok-seok, berulang kali jatuh bangun di turunan yang curam tersebut sampai tiba di kota Makkah, kembali ke rumahnya. Di depan pintu dia mengatakan kepada istri tercinta Khadijah, "Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku." Menggigil, gemetar, pucat pasi, berkeringat dingin di depan pintu. Tentu Khadijah adalah seorang istri yang begitu memahami keadaan suaminya, sehingga dia tidak bertanya terlebih dahulu. Dia ingin suaminya tenang terlebih dahulu, nanti akan menceritakan masalah itu setelah beliau tenang. Sekarang yang diperlukan suaminya adalah ketenangan. Yang diperlukan suaminya adalah menyendiri, berkontemplasi untuk mengurai keruwetan yang ada dalam hatinya dan merumuskan solusinya. Kemudian Nabi SAW pun dipapah masuk ke dalam kamar, dibaringkan, diselimuti, ditinggalkan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu kemudian ketika Nabi SAW tampak sudah tenang, tampak sudah mulai bisa menguasai dirinya, tidak lagi dalam keadaan terguncang dan panik atas wahyu yang turun kepadanya, maka beliau SAW pun bercerita kepada Khadijah peristiwa yang dialaminya. Disinilah Khadijah, wanita yang berpengalaman, wanita yang sangat dapat diandalkan, yang menjadi sandaran suaminya di saat keadaan yang berat menimpanya, langsung tahu apa yang harus dilakukan. "Mari wahai suamiku, kita jumpai sepupuku Waraqah bin Naufal, seorang yang mengerti tentang kitab Taurat dan Injil, seorang yang bijaksana dan ahli ibadah." Betul mereka menjumpainya, dan Waraqah mendengar cerita Rasulullah SAW, langsung
berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadamu wahai putra saudaraku namus besar seperti yang dulu telah turun kepada Musa dan Isa alaihi wassalam. Seandainya aku, wahai putra saudaraku, masih punya kekuatan, masih diberikan umur, masih dalam keadaan mampu membantu, pasti aku akan membelamu saat nanti mereka mendustakanmu, mencaci makimu, memusuhimu, mengusirmu, bahkan memerangi ataupun membunuhmu. Aku akan berdiri di sampingmu untuk berjuang bersamamu. Mendengar kata-kata Waraqah bin Naufal ini, Rasulullah SAW itu terkejut, sangat terkejut. Beliau hidup 40 tahun lamanya di tengah orang-orang Quraisy dengan akhlak mulianya, dengan kebaikan-kebaikan yang ditebarkannya, dengan dia menyantuni anak yatim, ya, menyantuni fakir miskin, banyak membebaskan budak, ya, dan melakukan berbagai macam kebajikan. Bahkan dia digelari sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya, orang yang amanah, orang yang tidak pernah berdusta. Lalu dikatakan oleh Waraqah, nanti kamu akan didustakan, nanti kamu akan dicaci maki, nanti kamu akan dimusuhi, nanti kamu akan diusir, diperangi, bahkan dibunuh. Itu Rasulullah SAW kaget. Apa? Apakah betul mereka akan memusuhi aku, mendustakan aku, bahkan mengusir dan membunuhku? Waraqah mengatakan, tidak ada satupun yang pernah turun kepadanya namus besar seperti yang telah turun kepadamu, kecuali pasti akan mengalami nasib itu. Tabahkanlah hatimu, wahai putra saudaraku. Jadi Rasulullah SAW hari itu mendapatkan pencerahan dari Waraqah bin Naufal tentang apa yang akan membentang di hari-hari beliau berikutnya. Sesuatu yang kemudian tidak pernah beliau rasakan di 40 tahun kehidupan di mana beliau hidup sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang selalu dipercaya kata-katanya, sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang pernah menyelesaikan konflik tentang Hajarul Aswad dan keputusannya diterima oleh seluruh kabilah. Tidak terbayang bahwa beliau akan didustakan, akan dimusuhi, akan disakiti, akan dicaci maki, dituduh gila, penyihir, penyair, dukun, bahkan kelak diusir, diperangi dan hendak dibunuh oleh orang-orang yang memusuhi beliau tersebut. Tabarakar Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah peristiwa agung yang mengubah dunia dengan Rasulullah SAW menerima wahyu, yang wahyu ini adalah sumber bagi segala kemuliaan. Dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Benar-benar sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka bulan Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Qur'anul Karim. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua DKM Masjid Asy-Syifa, ya, bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan dari Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan yang membedakan antara hak dengan batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang terpuji dan yang tercela. Juga sekaligus memberi kekuatan kepada jiwa orang-orang beriman untuk memilih yang hak, yang benar, yang baik, yang halal, yang terpuji, dan meninggalkan yang batil, yang salah, yang buruk, yang haram, yang tercela. Quran menjadi sumber kemuliaannya karena dahulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan. Maka dari 12 bulan itu Allah tetapkan pula 4 bulan yang disebut sebagai Arba'atun Hurum atau 4 bulan mulia. 4 bulan mulia itu terdiri dari Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Jadi pada umat-umat sebelumnya dari generasi ke generasi, dari Rasul satu ke Rasul yang lain, maka Allah mensyariatkan agar memuliakan 4 bulan tersebut. Bulan-bulan yang disebut sebagai bulan haram. Bahkan dalam tradisi di Jazirah Arab, pada bulan haram itu tidak boleh ya melakukan banyak hal seperti ya kalau dulu orang Arab tidak boleh menceraikan istri, tidak boleh berburu, ya, tidak boleh kemudian berperang, menumpahkan darah, memutus silaturahmi dan lain sebagainya. Berbagai larangan yang mereka tetapkan tentang bulan haram sebagai penghormatan kepada bulan-bulan tersebut. Ini masih dilestarikan tradisi memuliakan bulan haram pada umatnya Nabi Muhammad SAW, karena bulan-bulan haram ini puncak ya kemuliaannya terjadi pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya dulu pernah ditanyakan tentang manakah yang lebih utama, 10 hari terakhir Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama memberikan keterangan kalau malamnya lebih utama 10 hari terakhir Ramadan, apalagi karena di sana ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi jauh lebih mulia gitu ya. Pada hari itu, hari-hari itu tidak ada amal-amal yang lebih disukai Allah, dicintai Allah di sisinya seperti amal-amal saleh pada hari-hari itu. Bahkan dia mengalahkan jihad fi sabilillah, kata Nabi SAW, kecuali orang yang pergi berjihad membawa seluruh hartanya ya dan jiwanya, kemudian dia tidak pulang sama sekali karena seluruh harta dan jiwanya itu terkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi dari 4 bulan haram ini untuk umat-umat yang lain, ternyata Allah memberikan hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW berupa diberikannya bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur yang semula tidak diketahui, tidak dikenal sebagai bulan mulia, tiba-tiba oleh Allah diangkat menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Tentu sumbernya adalah Al-Quran. Tadi Allah mengatakan, sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya ya adalah sumber kemuliaan bagi kalian semua. Maka bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Sebelum dulu diturunkan Al-Quran di dalamnya, maka bulan ini biasa-biasa saja. Tapi begitu Al-Quran diturunkan padanya, menjadilah dia bulan mulia. Malaikat yang turun membawa Al-Quranul Karim, wahyu, maka dia menjadi malaikat paling mulia, yaitu Sayyiduna Jibril alaihi salam. Nabi yang menerima wahyu Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya, kemudian menjadi nabi yang paling mulia, itulah Rasulullah SAW. Ya, tempat di mana Al-Quran itu diturunkan, kota Makkah dan Madinatul Munawwarah, lalu menjadi ya tempat-tempat yang paling mulia di muka bumi. Ya, sebab Al-Quran adalah sumber kemuliaan bagi setiap keadaan. Dan puncak dari kemuliaan bulan Ramadan ini juga kemudian ditautkan dengan Al-Quran. Karena memang segala yang bertaut dengan Al-Quran lah yang akan mulia. Itulah wasilah Allah. Al-Quran itu wasilah Allah memberikan kemuliaan kepada makhluk-makhluknya. Malam di mana Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfudz ke langit dunia yang terjadi secara azali disebut sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan dengan kemuliaan yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ada yang tanya, jadi peristiwanya ini ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Betul, ini 2 peristiwa. Yang pertama adalah tadi kita sudah membahas nuzulul Quran, disampaikannya wahyu pertama Al-Quranul Karim dari langit dunia dibawa oleh Jibril sebagai wahyu kepada Muhammad SAW. Dan itu para mu'arrikh mengatakan tanggalnya adalah 17 Ramadan. Tetapi ada peristiwa yang terjadi ya dalam tanda kutip sebelumnya, yaitu turunnya Al-Quranul Karim dari sisi Allah di Lauhil Mahfudz jumlatan wahidatan, dalam keadaan utuh sempurna, bukan ala muktsin, bukan sedikit demi sedikit seperti yang disampaikan sebagai wahyu oleh Jibril kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun ya, bukan berangsur-angsur, tetapi jumlah wahidah dari sisi Allah di Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Maka peristiwa ini disebut sebagai Lailatul Qadar.
Hakikatnya menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, peristiwa Lailatul Qadar itu terjadi secara azali, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa itu azali? Pengertian azali ya paling mudahnya adalah terjadi di luar dimensi waktu. Nah, agak susah dibayangkan ya, terjadi di luar dimensi waktu. Atau ada ulama yang mengatakan terjadi sebelum Allah menciptakan waktu. Ini makin sulit dibayangkan karena kata sebelum itu juga waktu gitu. Ini di luar waktu ya, di luar dimensi waktu. Nah, di mana secara azali Allah menurunkan Al-Qur'an Karim dari sisinya di Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, kenapa kemudian bisa menjadi peristiwa yang terulang setiap tahun untuk umat Islam? Karena dihadiahkan Allah Lailatul Qadar ini untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala keutamaannya, maka Allah pun memasukkan sesuatu yang azali ke dalam dimensi waktu. Ya, saya dulu belajar transformasi Laplace dan transformasi Z di kuliah ya, itu salah satu ini bukan untuk menjelaskan, bukan untuk analogi, hanya intermezzo saja. Dulu dijelaskan kalau di ranah frekuensi ya, kita membahas fungsi frekuensi itu dia dicuplik, maka di ranah frekuensi di ranah fungsi waktu dia akan berulang-ulang. Jadi sesuatu yang dicuplik di ranah frekuensi akan menjadi sesuatu yang berulang-ulang di ranah waktu ya. Jadi peristiwa Lailatul Qadar ini menjadi berulang-ulang dalam dimensi waktu, terjadi setiap bulan Ramadan setiap tahunnya dengan segala keutamaan kemuliaannya. Nah, dia menjadi hadiah untuk umat Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala karuniai umur yang tidak terlalu panjang umatnya Rasulullah SAW itu. Beliau katakan 60 atau 70 tahun, lebih dari itu adalah bonus yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sebuah keutamaan yang khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan ya. Sebagian ulama mufassir menyebutkan yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, yang 1000 bulan itu malamnya diisi dengan puasa ya, siangnya diisi dengan puasa dan malamnya diisi dengan qiyamul lail semalam penuh. Jadi khairum min alfi syahr, alfi syahrnya itu 1000 bulannya itu dalam bentuk ya 1000 bulan yang siangnya diisi dengan puasa dan malamnya diisi dengan qiyamul lail semalam penuh. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian para ulama juga menjelaskan lebih baik daripada 1000 bulan, bertingkat-tingkat diberikan kepada hamba-hamba Allah, terserah kepada Allah dan terserah pada keutamaan hamba tersebut. Ada yang lebih baik daripada 1000 bulannya itu diberikan kepadanya ya 1001 bulan. Ada yang 1002 bulan, ada yang 1010 bulan, ada yang 1100 bulan, ada yang 10.000 bulan, ada yang 100.000 bulan, ada yang 1.000.000 bulan. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam memberikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dia disebut sebagai Lailatul Qadar? Kata para ulama, yang pertama dia juga disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, Allah juga menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Karim dari sisi kami di Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu di waktu malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan segala urusan yang penuh hikmah. Amram min indina, sebagai urusan yang kami tetapkan di sisi kami. Jadi kenapa dia disebut sebagai malam Al-Qadar? Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Dia menjadi malam kemuliaan karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena dia menjadi malam turunnya Al-Quran. Jadi karena sebab kemuliaan adalah Quran, dia disebut malam kemuliaan karena Al-Quran. Yang kedua disebut malam Al-Qadar, artinya malam ketetapan. Karena fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar tersebut, Allah menetapkan segala ketentuan bagi makhluk-makhluknya. Pada malam Al-Qadar tersebut Allah menetapkan
segala urusan yang penuh hikmah tentang makhluk-makhluknya sebagai keputusan, ya, sebagai perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi para ulama menyatakan peristiwa, ya, ditetapkannya seluruh, ya, urusan makhluk ini di sisi Allah terjadi secara azali atau tadi di luar dimensi waktu, yang susah membayangkannya gitu ya, atau sebelum diciptakannya waktu, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dia sebut sebagai malam Al-Qadar, karena Al-Qadar itu artinya sempit. Ya, Al-Qadar itu artinya sempit. Ya, sesuatu yang decisif, ya, sempit. Ya, memang suatu yang diputuskan, suatu yang sempit. Kenapa disebut sempit atau sesak? Ya, ini karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Karena pada malam itu diturunkan oleh Allah, diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat dan ar-ruhul amin, yakni Jibril alaihi salam. Maka bumi ini sesak oleh para malaikat, maka disebut sebagai malam Al-Qadar, malam yang sempit, karena bumi sesak oleh para malaikat-malaikat yang menyaksikan kemuliaan malam tersebut di bumi, dan kemudian malaikat-malaikat itu juga menjadi saksi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan kebaikan-kebaikan. Jadi penuh sesak dan sempit bumi karena kehadiran para malaikat tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cirinya malam Lailatul Qadar tersebut, ya? Nabi SAW memberikan isyarat tentang ciri malam Lailatul Qadar. Dia malam yang langitnya cerah, bening, ya, suasananya terasa syahdu, ya, kemudian lebih membuat tidur terasa nyenyak. Memang pada malam itu justru lebih membuat tidur terasa nyenyak. Kemudian pada pagi harinya maka matahari bersinar cerah tetapi tidak panas, ya. Ya, cerah tetapi tidak panas, ya. Sinar matahari terasa lembut menyinari bumi. Nah, tetapi tentu, ya, bukan sekedar ciri-ciri Lailatul Qadar exactly seperti apa yang kita perlukan untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Demikian pula bukan hanya beribadah pada malam Lailatul Qadar saja yang akan menjadikan kita meraih keutamaan Lailatul Qadar. Karena nanti di antara ciri orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tentu, ya, ketakwaan dan amal solehnya akan meningkat sesudah itu. Jadi setelah itu dia menganggap ibadah itu ya bukan cuma di malam Lailatul Qadar, tapi di semua malam. Itu adalah waktu-waktu yang sangat indah untuk bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang Rasulullah memberi isyarat tentang malam Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Di 10 terakhir Ramadan. Ya, dan kemudian dispesifikkan lagi di tanggal-tanggal ganjil atau di malam-malam ganjil. Yang repot Bapak Ibu kalau mulai Ramadannya berbeda, ya. Alhamdulillah tahun ini sama gitu. Kalau berbeda nanti ada klaim-klaiman Lailatul Qadarnya ikut kami gitu, ya. Lailatul Qadarnya ikut ru'yat apa ikut hisab gitu. Tapi alhamdulillah kalau tahun ini sama gitu, ya, sehingga kita, ya, insya Allah mudah-mudahan bisa meraih keutamaannya. Tapi ya meskipun beribadah di malam ganjilnya itu menjadi afdal, ya, tentu di malam non ganjil pun menjadi afdal juga untuk tetap beribadah menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Karena kalau kita perhatikan contoh dari Nabi SAW, maka beliau menghidupkan semua malam itu. Tidak hanya yang ganjil-ganjil saja. Atau ya kalau di sebagian nas di para sahabat itu merasa sering menjumpai malam Ramadan itu tanggal 27 Ramadan. Sehingga Bapak Ibu kalau sedang umroh Ramadan, ya, kita pernah mengalami umroh Ramadan di Masjidil Haram itu paling bludak, paling padat itu malam 27 Ramadan. Karena memang ada sebagian sahabat yang pernah bersaksi merasa bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya sering terjadi pada 27 Ramadan, ya. Tetapi tentu, ya, kalau 27 Ramadan itu kalau di Masjidil Haram itu kalau non pandemi, ya, situasi non pandemi itu beludaknya melebihi haji. Karena orang Saudinya sendiri juga full semuanya tumpah ruah ke Masjidil Haram untuk menghidupkan malam 27 Ramadan tersebut. Jadi bagi kita, ya, yang terutama adalah sunnah Nabi SAW, ternyata beliau menghidupkan semua malam, tidak cuma mengkhususkan satu malam. Diceritakan bahwa pada 10 malam terakhir Ramadan Rasulullah SAW mengikat sarungnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kata mengikat sarung itu menunjukkan ya keseriusan untuk melaksanakan ibadah, fokus ya. Kenapa sarungnya diikat? Saking tidak inginnya direpotkan oleh urusan-urusan sepele seperti membetulkan sarung ketika melotrok ya, daripada harus menghabiskan waktu untuk membetulkan sarung ketika melotrok, lebih baik sarungnya diikat. Jadi makna dari mengikat sarung menurut para ulama adalah saking fokusnya ibadah, sangat tidak ingin terganggu oleh hal-hal yang remeh-temeh ya, hal-hal yang sepele. Kemudian beliau SAW di 10 terakhir Ramadan ya, dan itu semua malam, tidak cuma di malam yang diduga sebagai Lailatul Qadar, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk juga menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan zikir-zikir, dengan istighfar, dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena ibunda kita Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, jika aku berada di malam Lailatul Qadar itu, mendapatkan keutamaan bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, maka apakah yang harus aku perbanyak di dalam doa-doaku? Nabi SAW mengajarkan yang harus diperbanyak sebagai doa menyongsong malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Ini salah satu doa utama untuk menyambut Lailatul Qadar tersebut. Kenapa al-afu itu karunia yang besar? Ya, sebagian ulama menjelaskan ya ada al-maghfirah, ada ampunan. Ada orang itu diampuni dosanya tapi catatan amalnya tetap nanti akan ditampilkan di yaumil hisab. Itu berat karena meskipun sudah diampuni tapi catatan kejahatannya tetap akan dipresentasikan gitu ya. Kemudian ada orang yang diampuni sekaligus ya, wa yukaffir ankum sayyiatikum, dihapus semua catatan kesalahannya itu dan tidak ditampilkan pada saat yaumul hisab. Ini adalah derajat yang lebih tinggi lagi. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang sudah dihapus kesalahannya, diampuni dosanya, ditutupi aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan diberikan ganti karunia yang lebih besar lagi. Itu adalah al-afu ya, itulah adalah karunia diberi kemaafan oleh Allah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan doa itulah kita songsong. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apa syarat minimal meraih Lailatul Qadar? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang muskil, aduh Ustaz, pas malam-malam ganjil itu saya shift malam, harus jaga, harus ada kesibukan kerja dengan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Tidak ada masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjalankan tugas ya di dalam menjaga jiwa manusia ya. Di rumah sakit tentu juga adalah kemuliaan tersendiri karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu memberikan kepada kita kisi-kisi yang menarik. Kalau kamu menjumpai Lailatul Qadar, paling tidak yang harus kamu lakukan adalah menunaikan sholat isya dan sholat subuhmu secara berjamaah. Jadi minimalnya kata beliau melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Karena apa? Karena telah sahih dalil dari Rasulullah SAW, kata beliau, orang yang menunaikan sholat isya dalam jamaah maka dia seperti qiyamul lail separuh malam penuh. Dan orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah maka dia seperti qiyamul lail semalam penuh. Maka orang yang menunaikan sholat isya dan subuh berjamaah di malam Lailatul Qadar, dia telah seperti 1,5 malam penuh melaksanakan qiyamul lail. Maka pasti dihitung sebagai keutamaan baginya pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu syarat minimalnya. Upayakan ya sholat isya dan sholat subuhnya tetap berjamaah supaya kita meraih keutamaan dari Lailatul Qadar tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi impian kita semuanya untuk bisa meraih keutamaan-keutamaan yang besar dari Allah di bulan Ramadan, tentu dengan amal-amal ibadah yang semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena di bulan Ramadan ini yang sunnah ditulis oleh catatan amal kita sebagai yang fardu, sedangkan yang fardu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai 70 kali atau lebih, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini juga saum dan qiyamnya bernilai diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu, sehingga adalah kesempatan untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa masa lalu ya. Kalau ada dosa kecil fa insyaallah tergugurkan, kalau ada dosa besar kita perlu
beristighfar banyak-banyak, bertaubat banyak-banyak, mohon ampun banyak-banyak, fa insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, orang yang didoakan buruk oleh Jibril alaihissalam, karena Jibril pernah berdoa, ya Allah, orang yang Ramadan lewat darinya sementara dia belum diampuni olehmu, maka jangan ampuni dia selama-lamanya. Ya, karena malaikat Jibril itu gemes ya kepada orang yang dilewati Ramadan, kesempatan yang sangat luar biasa untuk diampuni dosanya, begitu lebar, begitu luas ampunan dibentangkan oleh Allah, kok belum diampuni? Kata Jibril, hampir mustahil diampuni di bulan yang lain ya, saking gemesnya Jibril dia mengatakan begitu. Karena di Ramadan saja yang kesempatan diampuninya sangat besar, kok dia sia-siakan, lebih-lebih di bulan-bulan yang lain. Kemudian ya tentu kita perkuat ya silah billah, hubungan dengan Allah. Ada 2 amalan istimewa di bulan Ramadan ini yang kelak tidak hanya berstatus sebagai bukti, yang tidak hanya berstatus sebagai saksi tentang kebaikan kita di sisi Allah, tapi berstatus sebagai syafi', pemberi syafaat. As-saumu wal Qur'an yashfi'ani yaumil qiyamah. Ya, jadi ada 2 amal yang berstatus sebagai pemberi syafaat. Ya, pemberi syafaat itu bisa ngomong di depan Allah, memberikan rekomendasi kebaikan tentang diri kita yang merupakan ahlinya. Yang pertama adalah saum atau puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berkata, ya Rabbi, dulu di dunia aku telah menjadikan dia ya tercegah dari keinginan hawa nafsunya, tidak memperturutkan syahwatnya. Maka ya Rabbi, ampunilah dia, jauhkan dari api neraka, tinggikan derajatnya, masukkan ke dalam surga. Kemudian Quran juga mengatakan demikian, ya Rabbi, ya Allah, aku di dunia telah mencegahnya di malam hari dari memperturutkan kantuknya, tidurnya, ya, berleha-lehanya, bersantai-santainya. Dia terjaga untuk membaca Al-Quranmu, baik di dalam salatnya maupun di luar salatnya, dengan tadarus, dengan tilawah dan lain sebagainya. Maka ampunilah dia, jauhkan dari api neraka, tinggikan derajatnya, dan masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memberi taufik kepada kita untuk meraih yang terbaik di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menyandang predikat takwa. La'allakum takun, juga menjadi kita orang yang pandai bersyukur. Di ayat ke-183 tadi takwa, di ayat ke-185 wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan di ayat ke-186 la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan senantiasa bimbingan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 goals ibadah Ramadan kita, mudah-mudahan selalu bisa kita kejar, menjadi orang bertakwa, menjadi orang bersyukur, dan menjadi orang yang bisa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman-Nya dalam hadis qudsi, hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku cintai, yaitu yang fardu, dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Maka kalau aku sudah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Inilah hidup terbaik, hidup yang seluruh gerak diri kita diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala sesuatu yang diridhoinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.